kono kene saiki lagi rame. Kono ngolo-olo kene ngolo-olo kono. Kepara barang wadine diudal tanpa izin, tanpa sukukan dening sapa wae. Ora mung nganggo tulisan, ora mung nganggo gambar. Kepara nganggo omongan tanpa tedeng aling-aling. Kawetu saka ati kang kebak rasa gedhe, rasa srek lan memungsuhan, rasa sri. Rumangsa paling apik, paling pinter, paling bener lan paling bener. Pancen paling gampang metani alane liyan. Nganti entek amek kurang golek. Mergo nyawang gitoke dhewe pancen angel. Kejaba dening jiwa-jiwa kang temen menep tulus njaga kekadangan uga paseduluran. Ora mung lamis kebak apus krama kaya wae dondong, njaba katon alus. Jebul jero isi hapus-hapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa ETV Madiun. Berjumpa lagi dengan saya Haris Saputro. Di edisi kali ini kita kedatangan tamu spesial, Budian Widiawati. Ya, siap. Terima kasih Budian atas kesetiaannya sudah berkenan hadir di sini di tempat sederhana yang bisa kami sebutkan ini. Siap Mas Heri, selamat malam untuk semua pemirsa NUTV, sehat selalu semoga nggih. Alhamdulillah. Sebelum tadi di awal sudah dibuka dengan penampilan geguritan oleh Budian yang berjudul Kono Kene. Ya, betul sekali Mas Haris. Ya mungkin pembicaraan kita pada malam hari ini kurang lebih membahas tentang guritan yang mungkin nanti akan menelisik ataupun mengulas dari yang dengan tampilkan tadi, juga flashback kembali dengan mulai tertarik dari geguritan itu kapan sih? Kita flashback dulu lah sebelum membahas ini. Yang mengenalkan guritan itu siapa, kok sampai akhirnya bisa tertarik, itu triggernya apa? Baik. Pada suatu hari, ini bercerita, karena bercerita itu biasanya once upon a day, pada suatu hari, sawijining dino, gitu, seperti itu. Dulu ketika saya di SMP, itu dulu saya lebih menekuni sempat ikut, kalau dulu ada namanya lomba antar pelajar itu Mas, Porseni. Ya, Porseni. Terus saya utusan lomba ke kabupaten, lombanya baca puisi. Saya ingat waktu itu puisinya berjudul Diponegoro. Ya, sampai sekarang saya masih ingat di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali ya. Itu sempat menjadi juara 1. Ya. Berawal dari situ kemudian SMA-nya enggak ikut lomba,
cuma karena sudah ada bekal pernah juara 1, akhirnya apa itu ya kegiatan-kegiatan semacam kebahasaan ikut. Dilala ketika kuliah di jurusan bahasa Jawa. Nah, dari jurusan bahasa Jawa ini ada mata kuliahnya kan, teater. Nah, dari teater ini kemudian pengembangannya spesifiknya saya ke keguritan itu. Di mana Bu kuliahnya dulu? UNESA, IKIP. Kalau dulu kan IKIP Surabaya ya. Terus ganti penilaian UNESA itu. Jurusannya bahasa Jawa. Jadi karena berkuliah itu akhirnya aktif kembali ke guritan setelah SMP ke SMA. Iya, puisi. Tapi sekarang juga tidak hanya melulu di keguritan, tapi kadang lebih suka menulis puisi ya, menulis puisi. Seperti kalau ada tampilan mungkin kadang ya membaca puisi gitu. Tetap keguritan yang utama. Gitu. Kita kembali lagi ke karya tadi itu Bu. Ini inspirasinya dari mana Bu? Ada akhirnya muncul karya kono kini. Ini sebenarnya tahun 2023. Ini inspirasinya belajar dari sekitar Mas. Saya lihat banyak kalau ibu-ibu itu kan hobinya rasan-rasan, kemudian ngerasani kono, ngerasani kene, ngerasani kono. Jadi Bapak sekarang sudah mulai ketularan. Itu. Terus ada lagi muncul dari berbagai media sosial, saling sindir sana, sindir sini, balas sana, sindiran yang sana dibalas oleh sindiran sini, saling membalas seperti itu. Akhirnya timbul tulisan ini. Ini bukan untuk menyindir yang saat ini sedang berlangsung, tapi ini memang kondisinya dari dulu seperti ini. Gitu. Sebenarnya puisinya sangat sederhana, tapi ketika orang mendengarkan, wih, kok nyatanya kok memang seperti itu gitu di dunia persindiran. Gitu Mas. Nah ini Bu, yang jenengan apa ya? Pengen sampaikan sebenarnya apa di sini Bu? Apakah di setiap keguritan itu harus ada solusi dari setiap permasalahan yang jenengan bedah situ apa bagaimana? Kalau dalam tulisan memang harusnya kan ada permasalahan, solusi, klimaks, kemudian solusi, selesai. Cuma kalau di keguritan saya pikir bisa ngambang tanpa solusi, biar pembaca yang akhirnya menyelesaikan permasalahannya ya, dari puisi itu. Tapi ini juga saya enggak buat permasalahan solusi ojo ngono gitu, enggak. Saya hanya iki loh nyatanya kondisinya seperti ini. Hanya menggambarkan peristiwa yang. Kalau saya membuat solusi rasanya seperti menggurui kan. Nah ini saya enggak usah menggurui, nyatanya ini terus penake piye monggo. Jadi keguritan itu bukan pakemnya nggak harus ada. Nggak harus ada solusinya, ya. Beda dengan apa? Kak tembang itu ada apa? Ya, Kak guru gotro, guru bilangan itu kan juga ada gitu. Enggak ada. Kalau untuk geguritan itu kan puisi bebas. Sama dengan puisi beda dengan tembang mocopat. Itu ada 3 paugeran. Ada guru lagu, guru wilangan, dan guru gotro. Jadi seperti pocong, hanya 4 gotro. Kemudian guru lagu, guru wilangan sudah ada. Jadi diganti apapun liriknya. Tapi selama paugerannya itu tetap, itu namanya tembang pocong. Tapi kalau puisi itu sudah geguritan, itu sudah bebas tanpa paugeran. Kalau jenengan sendiri membuat geguritan ini pure dari bahasa semua, bahasa Jawa dulu apa bahasa Indonesia lalu diterjemahkan bahasa Jawa? Saya justru kalau terjemahan enggak bisa Mas. Malah bingung ketika saya gitu bahasa Jawa itu banyak kosakata. Jadi penulisannya ya apa? Proses penciptaannya ya langsung saja. Oh, berarti masuk dapat dari bahasa Jawa langsung. Iya. Pilihan katanya, diksinya ya menyesuaikan gitu aja, mengalir gitu aja. Jadi apa itu? Tidak ada apa? Pemilihan harus bahasa halus, bahasa nguku atau bahasa kromo itu enggak ada. Enggak ada pakemnya. Enggak ada pakemnya. Enaknya kalau nulis geguritan kan seperti itu. Bahkan tembang mocopat pun, tembang pocong, tembang dadang gula, kalaupun mau di
reka ulang atau dianu kan tidak harus menggunakan pakem Nggih. yang harus seperti itu. Bapak Pocong dudu watu dudu gunung terus menjadi ngilmu iku kelakone kanthi laku. Kan tetap anu apa itu? Nggih. Yang penting paugerannya sama. Tapi kalau geguritan kita mau menulis bagaimanapun bebas. Aku saiki aku lungguh ing kene. Ngobrol karo sliramu tanpa rasa, tanpa upama lah sudah jadi geguritan. Itu. Jadi spontan pun bisa gitu. Iya. Nggih. Iki kan kula nggih mau waos gitu. Ada satu apa ya misalnya ya, perumpamaan paripada kaya wae dondong njaba katon alus jebul Jebul jero. Nah jerone niku maksudnya apa, Bu? perumpamaan itu di pepindhan. Istilahnya kalau kita melihat dondong kan halus, tapi ketika buka bijinya kan penuh dengan ndak halus lagi, malah gembronjal. Istilahnya seperti itu. Nah, hati manusia kan juga sama juga. Ketika mungkin bahasanya halus, tapi di pikirannya kita tidak tahu. Seperti itu perumpamaan ora mung lamis kebak apus-apus kromo. Itu kan dari atasnya menyambung, Mas. Ora mung lamis kebak apus-apus kromo. Lamis itu kan omongannya tidak sesuai. Oh, gitu. Kalau anu Bu menanggap apa itu kan orang itu kayaknya sekarang sudah ada tidak muncul lagi peribahasa baru gitu ya. Pada jadi itu entah manusia sekarang itu sudah tidak mulai apa ya istilahnya meneliti alam gitu akhirnya kan orang-orang dulu kan timbul peribahasa karena dia berdekatan dengan alam. Iya. Istilahnya apa ya akhirnya kayak seperti kutuk marani sundo. Dulu kan sering kita dengarkan waktu kecil terus anak pola bobo keprada ada lagi kacang orang ninggal lanjaran seperti itu. Dan anak sekarang enggak ada yang tahu, Mas. Dan kalaupun harus tahu harus membuka kamus dulu. Kamusnya untuk bahasa Jawa kan pepak. Bahasa Jawa, bau sastro seperti itu. Dan itu menjadi keprihatinan kami ya mungkin sesepuh juga. Terus bagaimana cara belajarnya? Akhirnya semacam cara-cara seperti kalau kita lihat dari lagu-lagu mungkin bisa kayak lagunya Denny Caknan. Itu kan ada juga bahasa-bahasanya mungkin yang buat bahasa indahnya. Itu tidak menghilangkan makna sesungguhnya. Kalau begitu Bos, menurut jenengan siapa sih yang harus bertanggung jawab dalam itu tadi ketika anak sekarang tadi kan cepat dibahas di belakang kamera sudah mulai hilang akan kebahasaan ini. Nah, kalau ditanya siapa yang harus tanggung jawab ini kembali lagi ke trias pendidikan ya. Keluarga, sekolah, lingkungan. Kalau misalkan pendidikan di sekolah sudah kenceng, kita bahas tentang bahasa Jawa dan sebagainya, tapi di rumah dia menggunakan bahasa Indonesia. Akhirnya ya apa yang kita mau tidak bisa terlaksana. Di lingkungan juga seperti itu. Jadi tiga pilar ini harusnya saling mensupport, saling mendukung gitu. Nah, untuk ke arah situnya, ke arah biar tetap bisa terjaga bahasa-bahasa itu harusnya dari pihak-pihak mungkin dinas itu mungkin mengadakan lomba atau mengadakan biar anak sekarang lomba bisa kan momentum Bu, maksudnya kan iya kan yang intent itu kan kayaknya belum ada. Entah aturan dari perdanya minimal jam sekian anak harus pakai bahasa Jawa ataupun hari apa anak harus dari dinas sendiri sudah ada. Kalau di Madiun, kalau kita itu khusus hari Kamis itu program Javanese Day. Jadi hari Selasa English Day, hari Rabu bahasa Indonesia biasa, kemudian hari Kamis itu di instansi dan di lingkungan pendidikan harus menggunakan bahasa Jawa. Itu sudah diterapkan di sekolah-sekolah. Tetapi ya tetap belum optimal. Okay. Cuma kadang Bapak Ibu guru juga kesulitan karena
mungkin dari luar Jawa itu sih masih wajar. Kemudian pimpinan untuk membuka rapat menggunakan bahasa Jawa pure juga masih akhirnya mohon maaf ini nanti beralih ke bahasa Indonesia ya. Gitu. Ya akhirnya kan ketika dimakmurkan akhirnya terusan. Nah, ngoten nggih. Tetap jadi ya pembiasaan. Nggih. Cara yang terbagus adalah pembiasaan dari keluarga, kemudian di sekolah juga khususnya guru-guru yang kompeten di bidang bahasa Jawa itu harus tetap membiasakan penggunaan bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawa harusnya tidak muatan lokal lagi. Nah, harusnya jadi pendidikan wajib. Gila, harusnya seperti itu. Kita pendidikan wajib ya. Gila ya itu. Tapi tetap dari provinsi tetap memperjuangkan tetap jadi muatan lokal. Muatan lokal ini dalam artian harus tetap digunakan muatan lokal wajib. Jadi harus tetap ada pelajaran bahasa Jawa. Gitu. Ya, kalau dulu sekolah sampai SMP atau SMA itu sudah tidak ada bahasa Jawa. Ada. Nah, sekarang SMA ada, tetap ada bahasa Jawa. Itu. Kembali lagi ke guru tadi kan. Dengan dulur-dulur di JKM kan kayak tiap Jumat tampil tambahkan guritan atau puisi gitu. Iya. Interestnya dari masyarakat itu gimana? Ketertarikannya masyarakat terhadap guritannya? Gini, kemarin sempat saya kan nyoba iseng-iseng ketika di RRI itu ada apa itu YouTube-nya, streamingnya, ada live chat-nya. Ternyata banyak sekali yang interest, Mas. Kalau live chat kan setelah YouTube selesai, streaming selesai, hilang. Nah, akhirnya saya coba screenshot setiap kegiatan itu saya screenshot. Ternyata banyak peminatnya dan berbeda-beda. Jadi nggak segmented itu. Nggak segmented itu. Jadi ternyata masih ada sebenarnya peminatnya. Cuma mungkin mereka lebih suka mendengarkan ketika kita coba monggo ayo kita nyoba baca keguritan. Saya nggak bisa, saya sungkan. Tapi untuk mendengarkan mereka masih suka. Iya. Karena kan orang kita kan gitu Bu, malu untuk tampil di depan. Malu untuk tampil. Tapi ketika sudah kita pancing, kita akhirnya mereka bisa juga. Tuh kompleks juga sih masalah aku raiso moco loh. Lah raiso moco kok iso tadi guru, kadang saya gitu kan. Maksudnya suaraku loh rapi, lah kira nyanyi loh. Saya kadang mengejar supaya gimana teman-teman itu bisa mau atau setidaknya tertarik membaca, tidak hanya mendengarkan. Harus gitu berkala deh, untuk mencoba tidak harus dengan intonasi kan dengan tadi ataupun mimiknya itu juga harus dipelajari juga. Ya kalau berani mencoba kan nggak harus langsung. Dengan bayangan teman-teman itu ketika kita membaca puisi atau keguritan harus dengan ekspresi yang menggebu-gebu atau mungkin dengan gaya itu kan kembali ke karakter masing-masing. Saya karakter membacanya seperti ini. Ojo koyo aku, yang penting moco lah. Yang penting membaca indah gitu, sesuai dengan pemahaman panjenengan. Saya kembalikan gitu, akhirnya ada juga teman-teman yang tertarik coba membaca gitu. Kalau kekhawatiran jenengan dengan seni geguritan ini ada nggak Bu? Sampai kapan sih seni geguritan itu ada? Selama ada yang mau berkarya, insya Allah geguritan tetap ada. Dan selama bahasa Jawa bisa digunakan tanpa pergeseran, geguritan, cerita cekak itu akan tetap ada muncul. Seperti itu. Jadi kita tetap optimis lah. Gitu. Untuk pembacanya sendiri, membaca geguritan tidak harus dengan ekspresi yang selalu ekspresif, katakanlah gitu. Tidak, yang penting membaca penuh dengan makna itu aja sudah mewakili. Gitu. Anak muda bagaimana Kak? Anak muda di jaringan itu anak muda juga tertarik kah atau ada? Kalau bilang jaringan kan tidak segmented. Nah ini anak muda sekarang itu ada juga masih ada teman-teman yang tertarik dengan geguritan itu masih ada. Jadi kalau saya sendiri sebagai pengajar ada materi geguritan, itu saya coba anak, saya suruh maju, geguritan bebas, Bu boleh cari di internet, nggih monggo, yang penting ketika
mereka membaca kita apresiasi. Jadi kita mocone ora ngono gitu. Anak kan sudah Oh, down dulu. Jadi dia selesaikan dulu membacanya, mungkin kita betulkan. Umpama macamu ki suarane ini gitu. Paling tidak gini, kita bekali dulu generasi anak-anak untuk membaca itu paling tidak mengong. Istilahnya saya selalu mengajari, ketika kita membaca atau bersuara itu 3 jari bisa masuk ke mulut. Ketika kita membaca tanpa ekspresif, maksud saya tanpa 3 jari gini. Kono kene saiki lagi rame, kono ngolo-ngolo kene ngolo-ngolo kono keporo-poro. Nah, kan enggak bisa keluar kan ekspresinya gitu. Diawali dengan suara yang jernih dulu ya. Tidak harus teriak-teriak juga kan membaca. Kalau orang yang mau memulai ingin membuat guritan gitu Bu, jika sekarang kan anak muda jadi kan katanya bahasa Jawa ini kurang. Nah, dengan diksi-diksi yang biasa adanya gimana Bu? Gini, proses membuat geguritan itu sebenarnya mudah. Kalau itu saya sering mengadakan pelatihan membuat geguritan. Kita mencoba dengan mungkin sumbang kata, melihat kamera. Coba apa yang kamu pikirkan dengan kamera, tulisan. Kalau kita mau menulis, tulis saja apa adanya. Pengurangan ataupun penambahan kalimat itu akan berjalan dengan sendirinya. Kalau proses pembuatan geguritan, geguritan dan puisi sama. Semua berawal dari inspirasi. Kita jangan berhenti berpikir, itu aja. Melihat gelas, mungkin melihat botol. Apa yang kamu pikirkan tentang botol, tulis saja. Itu akan menjadi tabungan kata-kata. Kalau nggak tahu bahasa Jawanya, gendul lagi. Itu tetap kembali harus sinau bahasa Jawa maneh gitu. Berarti dasarnya harus bisa berbahasa Jawa dulu. Iya. Banyak kosakata. Iya, punya tabungan bahasa Jawa yang banyak. Istilahnya itu nanti pilihan kata akan muncul dengan sendirinya. Dan kita tidak memaksa. Ketika otak kita tidak bisa berpikir, disuruh membuat geguritan 1 bait aja kita tidak akan keluar. Tapi ketika kita diam kemudian ada sesuatu, ya segeralah mencari media. Bisa lewat HP atau bawa buku atau pulpen, tulis saja. Apalagi sekarang era digital kan. Kita membuat catatan di Keep itu, Google Keep itu tersimpan semua tulisan-tulisan di situ. Lebih kreatif lah. Kalau jenengan sendiri lebih nyamannya itu membuat geguritan bertemakan apa Bu? Entah itu tentang kalau saya satu lebih nyaman kondisi sosial. Kondisi sosial dan suara hati. Maksudnya biasanya kan penulis perempuan itu lebih banyak karyanya ketika hati sedang gundah gulana. Seperti itu. Gundah gulana itu dalam tanda petik, bukan tentang patah hati atau enggak. Rada duitnya aku bisa jadi geguritan gitu. Serik dengan teman, enggak suka dengan itu, bisa jadi tulisan. Untuk proses kreativitas. Tapi ya masing-masing berbeda-beda kan. Ini kalau saya. Gitu. Kalau gitu, nanti kemarin saya mendengar orang itu bicara gini, penulis itu enggak boleh cengeng, dalam artian dia dalam kondisi apapun harus tetap berkarya gitu. Nah, kalau sendiri bagaimana ya? Meskipun apakah menulis guritan itu nunggu mood dulu atau gimana gitu? Intinya saya bukan penulis produktif, tapi saya selalu berusaha untuk menyimpan tulisan di Keep. Maksudnya gini, beda dengan mungkin teman kita, Mas Viles itu duduk saja dia sudah menghasilkan karya dan nggak tahu ide kreatifnya itu ketika semua tidur dia bangun menulis sudah menghasilkan karya, bahkan dia ketemu sandungan sedikit aja bisa menulis dengan itu. Kalau saya justru nunggu mood Mas. Susah, saya bukan penulis produktif, tapi ketika saya mood nulis ya sudah nulis gitu. Istilahnya kalau ada ditulis dulu nanti disambung-sambungkan lagi gitu, ya. Gitu ya. Cuma saya tidak bisa menulis dengan setengah-setengah. Jadi ketika saya menulis satu karya ya sudah harus selesai. Gitu.
Ketika saya berusaha untuk mengulang tulisan yang lama, beda arti lagi, beda makna lagi. Itu kalau saya. Kembali lagi ke mungkin pemirsa, bagaimana cara menulis yang kreatif itu kembali ke diri pribadi masing-masing. Itu. Kalau gini, tadi kan jenengan menyampaikan kalau dari sisi perempuan, misalkan jenengan nulis dari terpaksa menulis dari pandangan lain jenis. Iya. Itu gimana Bu rasanya Bu? Kan dari jenengan menulis dari sisi perempuan, dan kalau dia dipaksa menulis dari sisi laki-laki itu gimana? Apakah harus ada Ya, tetap cari inspirasi dulu. saya sendiri Kita belum bisa, jadi gini, kalau misalkan saya harus menuliskan tentang pengalaman seseorang, ya, itu berarti saya harus masuk ke orang itu dulu, baru kemudian tuh. Cuma kalau saya menulis menjadi orang lain, sepertinya saya belum mumpuni. Saya lebih ke melihat kondisi sosial sekitar, kemudian saya tulis. Oh, iya berarti sami ya. Saya juga gitu kan. Tulis itu kalau ketika harus jadi sosok yang beda jenis, selama jenis itu kelihatannya masih sulit. Ya. Nah, gitu nggih. Kalau itu mungkin justru ke cerpen. Saya kalau saya membuat cerpen bulet Mas, yang baca mesti ndak saya membuat cerpen buat cerkak. Itu kadang diketahukan bosomu kok kadang apik, kadang jungkel, kadang anu. Jadi saya lebih spesifik ke guritan aja deh. Nggih, saya pernah mencoba menulis cerpen. Mungkin cerpen saya hanya sempat 4 atau 5 saja. Itu pun hasilnya tidak maksimal sepertinya itu. Saya ikut antologi cerpen itu hasilnya ya katanya sih bagus, cuma saya enggak ada kepuasan gitu kalau menulis cerpen. Tapi kalau menulis puisi, menulis keguritan, oke. Gitu. Lebih lebih ringkas. Gitu. Iya, diksi saya lebih keluar gitu. Ya mungkin harapannya jenengan buat para pemuda ke depan itu tentang di seni keguritan itu. Mari kita mencoba, jangan pernah takut untuk istilahnya untuk melangkah, untuk mencoba. Yuk kita membuat tulisan, yuk kita membaca, itu jangan pernah ragu-ragu atau merasa tidak bisa, belum dicoba. Kita coba dulu, bisa, lanjut. Kalau terhadap pemerintah terkait dengan bahasa Jawa yang sudah mulai kurang, ini anak-anak sudah mulai berkurang penguasaan pelafalan bahasa Jawa gitu. Ada pesan atau tidak? Untuk pemerintah Kota Madiun sendiri, saya ucapkan kepada Dinas Pendidikan terima kasih karena sudah ada pembiasaan. Tapi untuk Javan SD, tapi untuk ke tingkat yang lain mungkin di lingkungan kantor sudah ada juga kegiatan Javan SD. Tapi untuk lingkungan masyarakat, mudah-mudahan ada kesadaran juga dari masyarakat. Setidaknya yuk dari keluarga belajar menggunakan bahasa Jawa. Penuturan itu yang penting Bu ya. Kalau tidak dibiasakan kan sama saja. Pembiasaan yang jelas dari keluarga, anak, orang tua bicara dengan putra putrinya menggunakan bahasa Indonesia. Kembali lagi seperti tadi, Dek, basa kromone rambut apa? Nggak tahu. Basa kromone mripat apa? Nggak tahu. Loh nek ibu mripate abang apa ya Bu, matamu kok abang, seperti itu. Anak-anak ya tertawa, ya ndak gitu no boleh, terus Bu matanya kok merah, loh matanya toh, saya gitu kan. Akhirnya kita paksa coba, ayo jajal golek basa kromo dihafalne seperti itu. Ini kan pengajar Sivitas Akademika yang kemarin kan sempat rame. Ya mungkin ini keluar dari dunia kegiatan, kita bahas tentang ke akhlak atau sopan santun anak sekarang. Kasus kemarin kan ramai ketika anak tidak mau ditegur, akhirnya guru itu sampai berusaha ke ranah hukum. Kalau jenengan pribadi gimana Bu? Ya mungkin di sini belum ada ataupun tidak ada, tapi di tepi-tepi kan kita nggak tahu. Kembali gini Mas, saya melihat fenomena itu pokoknya waya aku nesu ya aku kudu nesu, tapi nesu harus tetap pada ranah. Tapi ketika saya menegur anak dan anak tidak diterima, kita duduk bareng. Karena begini. Ya wis, masalah ini selesai apa belum? Kamu terima enggak? Kalau enggak terima, ayo kita duduk lagi, panggil orang tua. Enggak Bu, sudah.
Itu akhirnya aku ning sekolahan dikenal galak. Jadi baru anu saya akhirnya anak berusaha bagaimana Budian nek nesu karo kamu pas kowe nyapo. Lakukan kesalahan, Bu. Tapi ketika kalian tidak melakukan kesalahan, kira-kira saya marah. Enggak. Ya udah, jangan melakukan kesalahan ya. Akhirnya saling balance. Tapi ketika ada seperti itu, akhirnya saya juga sedikit menghindari bentrok. Akhirnya seperti di TikTok, iki engko nek bocah tak tokne ae tambah rusak. Ya. Pendidikan tambah rusak, kita tidak dihargai. Akhirnya ya kita berusaha lah meluruskan. Guru tetap harus meluruskan. Ojo sampai sing koyo ning YouTube, ning TikTok ngono kae ojo lah. Kasihan Bapak Ibu guru juga, kasihan anak-anak kalau seperti itu. Entah itu konten atau benar, tapi pada kenyataannya bahwa memang kondisi generasi muda sekarang kan karena era digitalisasi akhirnya kemerosotan pada moral. Nah, untuk antisipasi itu akhirnya kita ketika masuk di pembelajaran, ketika memang harus menggunakan laptop, komputer, yuk kita gunakan dengan mudah. Tapi ketika kita tidak perlu komputer, ya tutup aja komputernya jenggal. Itu. Jadi tetap harus sama-sama saling menjaga gitu. Gitu. Kalau harapan jenengan di ini kan baru pemerintahan yang baru ini apakah apa itu dengan kurikulum itu tetap terlaksana atau bagaimana gitu? Katanya kan kemarin banyak yang ini bahasa netizen bukan bahasa saya. Ganti kurikulum terus kurikulum kemarin itu anak kebanyakan bikin prakarya ketimbang belajar gitu. Kalau harapan jenengan di pemerintahan yang baru ini bagaimana? Kembalikan masa-masa dahulu. Harapan guru lama seperti itu. Mungkin kalau guru baru pembelajaran seperti apa dulu bukan masa yang dulu, bukan berarti kita harus menulis bikin silabus, kemudian kita tulis bikin rencana pembelajaran kita tulis, itu enggak. Cuma setidaknya kita memberikan ilmu ke anak itu bisa masuk ke anak itu seperti apa gitu Mas. Kadang kita memberikan ilmu ke anak tapi anak ngambang, diulang lagi materi yang kemarin sudah lupa semua. Itu bagaimana caranya biar anak bisa benar-benar memahami apa yang kita berikan. Dan kalaupun membuat kebijakan jangan top to down, to top gitu. Nah, iya betul sekali. Ketika membuat kebijakan ujung-ujung cuma celurut gitu, sementara kita harus bertanya kemana. Itu belum terbiasa. Nah, itu akhirnya serba ngambang. Itu ya yang pasti aja lah. Itu harapan kami sebagai pendidik. Harus ada win-win solusinya gitu. Iya, betul sekali. Tidak hanya menguntungkan yang di atas tapi yang di bawah sengsara. Ya itu tadi loh efek digitalisasi. Baguslah digitalisasi itu bagus. Cuma jangan sampai yang standar anak saya tulisannya meleleh Mas. Masa Bu? Iya, anak tidak ada ya karena terbiasa menulis pakai komputer, menulis pakai komputer. Akhirnya ketika menulis pakai pulpen disuruh baca tulisannya sendiri bingung. Jadi, iya Bu, saya bingung dengan tulisan saya sendiri. Seperti itu. Tapi ketika harus ngetik, harus copy paste, mereka canggih sekali. Tapi ketika ditutup laptopnya, disuruh mengulang apa yang diketik tadi, belas gak iso. Terus pembelajaran model piye iki pintermu saka ndi? 7 kali 3, pitu ping 3 piro? Pas SMP itu. 21. Hitung Bu. Maaf. Padahal kalau dulu saya pulang sekolah enggak boleh pulang kalau belum hafalan. Oh iya. Zaman saya dulu. Tapi kalau sekarang harus hitung-hitungan. Saya minum dulu nggih. Siap. Nggih, seperti itu, Mas. Jadi ya itu tadi Bu ya. Buat kebijakan harus ada percontohan dulu lah minimal ya. Jadi bahwa tidak kelabakan dengan percepatan ini. Cukup
setidaknya eh, pembuatan modul ajar, TP, ATP dan sebagainya harus prosesnya jangan blek gitu aja, tapi harus kita apa itu eh, Sama ratakan. dipelajari semua Iya, bisa gitulah. Dan sekarang kan modul ajar sudah Dan disediakan, di-download gitu tok. Guru disuruh membuat modul ajar sendiri, caranya bingung. Jadi kembalikanlah masa-masa indah dulu gitu. Tapi tanpa mengurangi kemajuan digital. Iya, betul sekali gitu. Oke. Mungkin sebagai penutup, Bu. Kalau misalnya teman-teman saya undang ke sini sebagai penutup, saya ingin apa? Sosok pemimpin ideal. Tapi kan jenengan ini ASN, tapi takutnya nanti ada oknum yang ini kita geser sebagai penutup. Kalau ingin jenengan itu menyampaikan ketika disebut kata Gus Dur itu yang terbesit di jenengan itu apa, Bu? Gus Dur. Kan ini bulan depan kami dari Gus Duran akan mengadakan hal Gus Dur. Jenengan lagi juga terlibat menampilkan, insya Allah menampilkan sebentar lagi. Saya melihat sosok Gus Dur itu satu, sabarnya. Ya, meneladani sosok Gus Dur satu, sabar. Yang kedua, beliau tahu tapi tidak merasa tahu. Itu saya itu yang paling saya kagumi dari sosok Gus Dur itu sabarnya itu. Kemudian dari hasil karya sastranya yang syair itu, syair tanpa waton itu mengena di hati, sindiran yang memang benar-benar jadi gitu. Itu. Terima kasih Bu Dian atas ilmu yang diberikan, sama-sama, cerita yang diberikan, dan mungkin masukan yang diberikan. Iya, betul sekali. Semoga saja didengar Bu ya. Semoga, tapi ya maaf ini tadi kita tidak mengkritik loh ya, kita tidak mengkritik, memang kondisinya seperti ini. Gitu. Dan jangan anti kritik kalau di pemimpin. Nah, betul sekali. Bu, kita ketemu di lain kesempatan. Kita ketemu di Hall Gus Dur insya Allah 12 Desember. Semoga teman-teman yang ingin hadir di kampus Widya Yuwana. Silakan saja. Kita coba nanti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.